Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Fitri Yuliani. For today, I'm going to explain about sentence. As we know, sentence dipecah menjadi 4. Yang pertama ada simple sentence, yang kedua ada compound sentence, yang ketiga ada complex sentence, dan yang keempat ada gabungan antara compound and complex. And especially for today, I only discuss about compound sentence atau kalimat majemuk. Yang sudah kita ketahui, sentence itu terdiri dari antara subject and verb. Jadi syarat untuk membuat kalimat harus adanya subject and verb. Nah, di sini compound sentence sendiri itu yang seperti apa? Compound sentence atau kalimat majemuk itu dibuat, it's made by joining two independent clause together with a conjunction. Jadi kalimat majemuk dibuat dengan menggunakan dua klausa bersamaan dengan menggunakan kata penghubung. Dan dua klausa di sini dapat disederhanakan dengan kalimat. Bisa disederhanakan kalimat majemuk atau compound sentence ini adalah adanya dua simple sentence pada satu kalimat atau gabungan antara dua simple sentence dan simple sentence dan digabungkan dengan kata penghubung. Dan conjunction di sini yang digunakan seperti apa? Yang digunakan adalah coordinate conjunction yang kita kenal dengan fun boys. Ada for, and, nor, but, or, yet, and so. In example, for Sam drank some water for he was thirsty. Kenapa di sini menggunakan for? Karena for digunakan untuk alasan dan bermakna karena. Sam minum air karena dia haus. Selanjutnya and. In example, I take milk and sugar in my tea. Saya mengambil susu dan gula di dalam teh saya. Kenapa di sini menggunakan and? Karena di sini menghubungkan antara dua kata atau setara. Karena di kalimat pertama I take milk, saya mengambil susu, dan di kalimat kedua I take sugar. Jadi kita karena ini setara atau menghubungkan kata, maka kita gunakan conjunction and. Selanjutnya nor. In example, Sarah doesn't like apples nor does she like pears. Mengapa kita di sini menggunakan nor? Karena digunakan untuk mengatakan tidak dan bermakna tidak juga. Pada kalimat pertama, Sarah doesn't like apple, Sarah tidak suka apel. Dan pada kalimat kedua, does she like pears, doesn't she like pears. Maka karena bermakna Sarah tidak suka apel dan tidak juga suka pear, maka kita gunakan penghubung nor. Selanjutnya but. In example, all the children want to eat pizza, but no one want to buy it. Mengapa di sini kita gunakan kata but? Karena but di sini digunakan untuk mengatakan perbedaan dan bermakna tetapi. Pada kalimat pertama, all the children want to eat pizza. Semua anak-anak ingin makan pizza. Dan kalimat kedua, tidak satu pun ingin membelinya. Jadi ada dua kalimat dan di sini terdapat dua perbedaan. Pada kalimat pertama semuanya menginginkan pizza. Pada kalimat kedua tetapi tidak ada yang ingin membelinya. Maka di sini kita gunakan penghubung but.
maka diartikan semua anak-anak ingin pizza, tetapi tidak satupun ingin membelinya. Selanjutnya, or. In the example, we could go to a zoo or we could go to a theme park. Mengapa di sini menggunakan or? Karena or digunakan untuk pilihan dan bermakna atau. Pada kalimat pertama, we could go to a zoo. Kami bisa pergi ke kebun binatang. Pada kalimat kedua, kami bisa pergi ke taman hiburan. Maka dalam dua kalimat adanya pilihan ke kebun binatang dan taman hiburan, maka kita gunakan penghubung or. We could go to a zoo or we could go to a theme park. Kami bisa pergi ke kebun binatang atau kami bisa pergi ke taman hiburan. Selanjutnya, yet. In the example, the weather was good and wet, yet we enjoy very much. Mengapa di sini kita menggunakan penghubung yet? Karena yet digunakan untuk menghubungkan adanya pertentangan atau perbedaan. Dan bisa bermakna meskipun, demikian, dan namun. Karena dalam kalimat pertama, the weather was good and wet, cuacanya dingin dan basah. Pada kalimat kedua, kami sangat menikmati. Maka di sini kita menghubungkan dengan conjunction yet karena terdapat antara perbedaan. Cuacanya dingin dan basah, namun kami sangat menikmatinya. Selanjutnya, yang terakhir, so. In the example, he is sick, so he is not going to the school. Mengapa kita di sini menggunakan penghubung so? Karena digunakan untuk konsekuensi atau akibat dan bermakna sehingga. Dia sedang sakit, sehingga dia tidak bisa pergi ke sekolah. Sekian penjelasan tentang compound sentence. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.